Di balik hijau pekat hutan desa Wonoasri mengalir sebuah sungai yang tampak tenang, terlalu tenang. Banyak yang percaya airnya menyembuhkan, tapi tak sedikit pula yang yakin sungai itu menyimpan sesuatu yang lebih tua dari legenda. Sesosok penunggu, pengintai, pemangsa jiwa yang tersesat. Saat sekelompok mahasiswi datang hanya untuk bersenang-senang, mereka tidak tahu bahwa satu langkah ke dalam air adalah satu langkah ke dalam teror yang tak bisa ditarik kembali. Matahari siang itu terasa lebih terik dari biasanya, meski angin di kaki Gunung Wilis berhembus sejuk. 5 mahasiswi dari Universitas Negeri Malang baru saja tiba di desa Wonoasri, sebuah desa terpencil di lereng timur gunung tersebut. Desa ini adalah kampung halaman dari salah satu dari mereka, Sinta, gadis pendiam yang jarang berbicara tentang keluarganya. "Wah, akhirnya liburan juga kita," seru Rani, gadis berambut pendek dengan suara lantang. "Gila, tempatnya beneran kayak di film horor scene," ujar Ayu sambil tertawa kecil. Namun ucapannya segera dibalas pandangan tajam dari warga desa yang kebetulan melintas. Jangan gitu, nanti disamperin beneran loh," celetuk Rika, si penakut dalam kelompok itu. "Aku sih percaya, di desa kayak gini pasti banyak yang nggak bisa dijelasin," kata Lucy yang paling kalem dan religius. Sinta hanya tersenyum tipis, lalu mengajak mereka ke rumah neneknya yang terletak di pinggir hutan. Rumah panggung kayu itu tampak usang tapi bersih. Di depannya terbentang hamparan sawah dan di kejauhan mengalir sebuah sungai besar yang airnya jernih berkilauan. "Nenek ke pasar, pulangnya sore. Jadi kita bisa istirahat dulu," kata Sinta sambil menyimpan ranselnya. Setelah makan siang sederhana, Rani mengusulkan untuk mandi di sungai. "Sayang banget kalau nggak cobain sungainya. Jernih banget asli." Sinta tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Tapi jangan sampai ke seberang. Ya, itu wilayah keramat. Nenek selalu bilang, jangan pernah nyeberang pas matahari belum tenggelam." Mereka berlima pun berjalan ke sungai, membawa pakaian ganti dan sabun. Suasana di sekitar sungai begitu tenang, hanya suara burung dan gemericik air yang terdengar. Pohon-pohon besar menaungi aliran sungai, membuat bayangan suram yang justru terasa sejuk. Saat mereka mulai bermain air dan bercanda, kabut tipis tiba-tiba turun. Padahal belum juga jam 3 sore. Rani yang sedang membasuh muka tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah semak-semak di seberang sungai. Kalian lihat nggak?" bisiknya. "Apa?" tanya Ayu. "Kayak ada yang ngintip dari situ." Mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuk Rani, tapi tak melihat apapun selain semak tinggi yang bergoyang perlahan. "Paling monyet," ujar Sinta, mencoba menenangkan. Namun dalam hati, ia tahu itu bukan monyet. Ia pernah mendengar cerita neneknya soal makhluk besar berbulu yang sering muncul dari balik kabut. Makhluk yang suka mengintip perempuan mandi. Genderuwo. Tiba-tiba terdengar suara tawa berat. Suara itu seperti berasal dari perut seseorang yang dalam dan penuh lendir. Mereka semua terdiam. Tawa itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. "Sudah, ayo pulang," seru Lucy sambil gemetar. Mereka buru-buru keluar dari air dan mengganti pakaian seadanya. Rani yang paling keras kepala pun tak berkata apa-apa lagi. Di antara kabut yang makin tebal, mereka merasa seperti sedang diikuti. Sepanjang jalan kembali ke rumah nenek Sinta, suasana terasa sangat berbeda. Suara jangkrik tiba-tiba hilang. Angin berhenti. Hanya detak jantung mereka yang terdengar dalam dada. Sinta menoleh sekali ke belakang dan matanya membelalak. Di antara pepohonan berdiri sosok tinggi besar, tubuhnya berbulu hitam legam.
Mata merahnya menyorot dari balik kabut. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi panjang yang berlumur lendir. Makhluk itu hanya berdiri, mengawasi, menunggu. Malam itu turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas desa Wonoasri gelap gulita tanpa bintang, seolah kabut yang turun sejak sore tadi telah naik ke langit. Rumah panggung Nenek Sinta hanya diterangi lampu minyak dan cahaya ponsel seadanya. Sinyal pun lenyap sejak sore. Mereka berlima duduk melingkar di ruang tamu dengan wajah pucat dan tubuh masih menggigil. Tak satu pun dari mereka berani membahas apa yang mereka lihat di sungai. "Sin, tadi itu apa ya?" tanya Rani akhirnya. Pelan, suaranya bergetar. Sinta menatap kosong ke jendela. "Aku nggak tahu, tapi nenek sering cerita. Sungai itu dijaga. Dan kalau ada yang nyeberang atau mandi tanpa izin, bisa dibuntuti." "Maksudnya dibuntuti siapa?" tanya Ayu. "Genderuwo," jawab Lucy pelan. "Aku pernah baca. Dia suka perempuan, apalagi yang mandi di tempat keramat." Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari bawah rumah panggung. Tok, tok, tok. Semua terdiam. Nafas mereka tertahan. Ketukan itu datang lagi, lebih keras. "Siapa itu?" tanya Rika. Wajahnya memucat. Sinta berdiri perlahan dan berjalan menuju pintu. Tapi sebelum ia sempat membuka, neneknya datang terburu-buru dari arah dapur. "Jangan buka, duduk semua, bacalah doa yang kau tahu," bentak si nenek. Suaranya menggema. Ketukan itu berhenti. Nenek Sinta, seorang wanita tua dengan rambut digelung dan mata tajam, menatap mereka semua dengan serius. "Apa kalian mandi di sungai sebelah barat?" Sinta mengangguk perlahan. "Iya, Nek." "Apakah ada yang nyebrang ke seberang?" Rani membuka mulut. "Aku cuma sedikit aja, kaki nyebrang pas ambil sabun." Wajah Nenek Sinta langsung berubah pucat. Ia menunduk dan mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Ruangan itu tiba-tiba menjadi panas. Dari luar jendela terdengar suara rintihan panjang, seperti suara orang menangis, tapi berat dan bergema. "Jangan lihat ke jendela," kata sang nenek tanpa berhenti membaca. Namun Rika yang duduk paling dekat ke jendela tak tahan. Ia menoleh. Teriakannya menggema hingga keluar rumah. Rika langsung pingsan. Matanya terbuka, mulutnya berbusa. Yang lain berteriak, memeluk satu sama lain. "Aku bilang jangan lihat." Nenek Sinta berteriak marah, tapi suaranya penuh ketakutan. Rika diletakkan di kasur tikar oleh Ayu dan Lucy, sementara Sinta dan neneknya menaburkan garam di tiap sudut rumah. "Dia sudah menandai salah satu dari kalian," bisik nenek. "Siapa? Kenapa?" tanya Ayu panik. "Dia tidak suka dilihat, dan sekarang dia akan menunggu malam berikutnya." Malam itu mereka tidur dengan pelita menyala, dan bacaan doa mengalir dari bibir nenek. Tapi di luar, suara-suara aneh terus terdengar. Tawa berat, derit pohon bergoyang, dan sesekali suara langkah berat mengelilingi rumah kayu mereka. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Kabut masih menggantung rendah di sekitar rumah Nenek Sinta. Udara terasa lembab dan bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu tua dari lantai rumah panggung mereka. Rika masih terbaring dengan wajah pucat dan tubuh dingin. Meski matanya terbuka, pandangannya kosong. Mulutnya masih kadang-kadang bergumam pelan, seperti mengigau dalam bahasa yang tak bisa dikenali. "Dia kerasukan," bisik Nenek Sinta lirih sambil menyodorkan segelas air putih yang telah dibacakan doa kepada Ayu. "Minumkan sedikit-sedikit. Kalau tubuhnya menolak, berarti dia sudah ditandai." Lucy yang duduk di samping Rika mencoba membasahi bibir temannya dengan air doa itu. Begitu air menyentuh bibir Rika, tubuhnya langsung mengejang. Ia memekik keras, matanya membelalak dan seluruh tubuhnya menggigil.
Dari mulutnya, suara berat dan dalam keluar, bukan suara manusia. "Dia milikku sekarang." Sinta menjerit dan spontan mundur, sementara Rani hampir menjatuhkan pelita minyak. Nenek Sinta segera mengayunkan seikat daun kelor yang ia pegang ke arah tubuh Rika sambil meneriakkan doa-doa kuno dalam bahasa Jawa halus. Uap putih keluar dari kulit Rika seperti kabut, menyebar cepat ke seluruh ruangan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, tubuh Rika terkulai. Ia pingsan, tapi napasnya mulai kembali teratur. Dia masih bisa diselamatkan. "Tapi waktu kita tidak banyak," ujar Nenek Sinta dengan nada serius. Makhluk itu, genderuwo itu, sudah memilihnya. Dia tak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. "Kenapa dia memilih Rika?" tanya Ayu, gemetar. "Karena dia menatap langsung ke matanya," jawab sang nenek. "Dan dia melihat sesuatu yang seharusnya tak boleh dilihat." Hari itu, mereka semua dilarang keluar rumah. Nenek Sinta menggantung janur kuning dan pecahan kaca di setiap sudut rumah. Tapi rasa aman tak benar-benar hadir. Di dinding, Rani menemukan bekas goresan panjang seperti cakaran makhluk besar. "Ini nggak ada tadi malam," gumamnya. Di sore hari, Lucy mulai merasa ada yang mengawasinya. Saat ia berjalan ke dapur, bayangan hitam melintas cepat di jendela. Ia berlari kembali ke ruang tamu, wajahnya pucat. "Mungkin kita harus pergi dari sini," katanya. "Percuma," jawab Nenek Sinta. "Kalau kalian sudah dibuntuti, dia akan ikut kemanapun kalian pergi. Tempat ini satu-satunya yang bisa sedikit melindungi kalian, tapi hanya sementara." Malam kembali datang dengan cepat, dan kali ini jauh lebih gelap. Pelita minyak yang biasa menyala terang berkedip-kedip seperti akan padam. Angin bertiup kencang, membawa suara gemerisik daun dan tawa berat yang sudah mulai mereka kenali. Rika terbangun dan menatap ke arah pintu. "Dia sudah datang," katanya pelan, tapi suaranya aneh. Tenang, bukan seperti Rika yang biasanya cemas dan mudah panik. Sinta menggenggam tangan Rika. "Rik, kamu sadar kan?" Rika tersenyum miring. "Kalian pikir kalian bisa sembunyi?" Lampu minyak padam. Seketika, kegelapan menyelimuti ruangan. Ayu menyalakan senter dari ponselnya, tapi cahaya itu bergetar hebat. Seolah ada sesuatu yang mengganggu medan elektromagnetik di sekitar mereka. Di dinding, bayangan besar bergerak, dan sepasang mata merah menyala muncul dari kegelapan, tepat di balik jendela. Krik, pintu kayu bergoyang, seperti ditekan dari luar. Rani berteriak. Lucy membaca doa keras-keras. Sinta berdiri di depan pintu, menggenggam pisau dapur. Pintu itu berhenti bergerak, hening, tapi kemudian terdengar suara dari loteng. Langkah kaki, berat, perlahan. "Sinta, kalian tidur di sini tadi malam?" tanya neneknya pelan. Sinta menggeleng cepat. "Enggak, kita semua di bawah." Langkah kaki itu makin jelas, seolah ada sesuatu yang sangat besar sedang merayap turun dari langit-langit. Nenek Sinta menggapai tas kecil di sudut ruangan dan mengeluarkan kendi tanah liat kecil berisi air keramat dan sebuah cermin tua. Ia menyerahkannya pada Sinta. "Kamu harus mencari jejaknya. Salah satu dari kalian sudah bawa pulang sesuatu dari sungai, entah batu, daun, atau tanah. Itu yang membuka jalan bagi makhluk itu." Sinta mengingat tas Rani. Ia mengisi botol minumnya dari sungai. "Rani, botolmu." Rani buru-buru mengeluarkan botol plastik biru dari tas. Air di dalamnya tampak keruh, bergelembung, dan dari dalam botol terlihat seperti ada bulu hitam melayang. Semua menatap botol itu dengan ngeri. Tiba-tiba botol itu bergetar sendiri, menggeliat. Crik, keke. Langit-langit rumah retak. Dari lubang gelap di atas,
2 tangan besar berbulu hitam mencengkeram balok kayu. Dan suara itu, suara berat penuh lendir itu kembali terdengar. Aku sudah di sini. Sunyi menyelimuti rumah Nenek Sinta setelah malam penuh teror itu. Meskipun tak ada satupun dari mereka yang tidur, tak seorang pun juga berbicara. Mata mereka merah dan lelah, tubuh gemetar karena sisa ketegangan dan dinginnya udara dini hari yang menyusup melalui celah-celah papan kayu. Di pojok ruangan, Rika duduk membelakangi mereka. Rambutnya yang kusut menutupi sebagian besar wajahnya. Ia menatap botol air yang kini ditutup rapat dan ditempatkan dalam kendi tanah liat oleh Nenek Sinta. Sesuatu dari sungai itu terbawa pulang. Itu pintunya, ujar sang nenek serak. Tapi ada pintu lain, bukan hanya di rumah ini, tapi di antara kalian. Sinta, Ayu, Rani, dan Lucy saling memandang. Maksudnya, Nek? Tanya Lucy dengan suara gemetar. Nenek Sinta mengusap lambat kendi itu, lalu beranjak mengambil sehelai kain kafan putih kusam dan cermin kecil bulat. Ia meletakkannya di tengah ruangan. Genderuwo tidak hanya mengintai fisik, ia mengincar luka dalam. Rasa bersalah, dendam, ketakutan, semua itu adalah jalannya. Siapapun di antara kalian yang memendam perasaan itu, dia yang paling rentan. Semua terdiam, suasana berubah aneh. Udara jadi berat, seolah kata-kata Nenek Sinta membuka rahasia yang tak mereka sadari sebelumnya. Ayu menunduk. Waktu itu, aku lihat Rika sempat jongkok sendiri di batu dekat aliran deras, waktu yang lain masih di air. Aku pikir dia cuma cari sinyal. Tapi pas aku lewat, dia kayak lagi ngomong sendiri. Rani mengangguk pelan. Aku juga lihat, tapi aku pikir dia lagi berdoa. Mata Rika membelalak. Aku nggak ingat apa-apa. Nenek Sinta mengambil cermin tua itu dan menyodorkannya ke arah Rika. Lihat matamu sendiri. Rika ragu-ragu, tapi ia menerima cermin itu. Begitu ia menatap ke dalamnya, ia membatu. Refleksi di dalam cermin bukanlah wajahnya sendiri, tapi bayangan seorang perempuan dengan wajah membusuk dan mata putih. Tangan-tangan hitam menyentuh bahunya dari belakang. Ia melemparkan cermin itu sambil berteriak histeris. "Dia masih di sini!" teriak Rika. Tiba-tiba, semua lampu padam. Bahkan, pelita minyak pun mati. Ruangan berubah pekat. Dari langit-langit, terdengar suara berat napas makhluk itu. Kerah, kerah. Cahaya samar dari bulan menyorot sedikit ke dalam ruangan. Di dinding, bayangan besar mengalir seperti asap hitam, membentuk sosok tinggi besar yang perlahan turun dari loteng. Tangannya yang berbulu hitam menjulur ke arah kendi. Nenek Sinta cepat mengambil air keramat dan menyiram ke arah bayangan itu. Makhluk itu meraung, suaranya menggetarkan lantai. Namun yang mengejutkan, Rika justru melangkah ke arah makhluk itu. Dia bilang, dia bisa membebaskanku dari semuanya, dari rasa sakit ini. Sinta buru-buru menarik Rika ke belakang, tapi dari lantai di bawah mereka muncul retakan. Dari dalamnya terlihat seperti lubang hitam berlendir yang bergerak perlahan, seperti membuka jalan menuju sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Ini bukan hanya tentang makhluk dari hutan, ujar Nenek Sinta. Ini tentang kalian. Dia bisa melihat isi hati kalian, dan dia menyusup dari sana. Rani menangis. Kita harus keluar dari sini. Sekarang. Tidak bisa, kata nenek. Satu-satunya cara untuk menutup pintu ini adalah kembali ke tempat pertama kali ia membuka. Sungai itu. Semua menoleh. Ayu menelan ludah. Kita harus kembali malam ini. Bukan pilihan, ujar nenek. Kalau tidak, kalian semua akan jadi miliknya, satu persatu. Beberapa jam kemudian, menjelang subuh, mereka bersiap. Nenek Sinta membekali mereka dengan gelang raja, sesajen,
dan kendi kecil berisi air doa. Mereka menyusuri hutan menuju sungai yang kemarin jadi awal semua kekacauan ini. Suara burung hantu, desiran angin di sela daun, dan langit keunguan membuat perjalanan terasa seperti masuk ke dunia lain. Ketika mereka tiba, air sungai tampak keruh. Udara di sekeliling terasa lebih dingin dari seharusnya. Kabut menggantung tebal di atas permukaan air. Nenek bilang, "Kita harus letakkan kendi di batu tempat Rika duduk kemarin," kata Sinta. Mereka berjalan ke batu besar itu, namun sebelum sampai, Lucy berhenti. Ia menatap ke dalam air, matanya terpaku. "Ada sesuatu di dalam sana," bisiknya. Dari permukaan sungai muncul wajah. Bukan satu, tapi banyak. Seperti jiwa-jiwa yang terperangkap, mengambang, menatap ke atas dengan mata kosong. Rika mendekat, gemetar. Mereka seperti memanggilku. Saat itu juga, air di sungai mendidih. Gelembung-gelembung besar muncul. Dan dari dalam air, makhluk itu muncul sepenuhnya. Tinggi, hitam, berbulu, dengan mata merah membara, dan mulut dipenuhi taring hitam. Ia mengaum begitu keras hingga kabut tersebar, dan pohon-pohon di sekitar bergoyang hebat. "Letakkan kendinya sekarang," teriak Ayu. Sinta melempar kendi itu ke atas batu dan mulai membaca doa keras-keras. Air dari kendi tumpah ke permukaan batu, dan sinar putih samar menyebar perlahan. Genderuwo itu mengerang, tubuhnya seperti terbakar cahaya. Tapi ia masih mencoba meraih Rika. Tiba-tiba, Rika berlari ke batu itu. Ia berdiri tepat di tengah cahaya dan menatap makhluk itu dengan mata penuh luka dan keberanian. "Aku tidak takut lagi," teriaknya. Cahaya dari kendi menyala terang. Makhluk itu menjerit, tubuhnya meleleh perlahan menjadi kabut hitam yang tersedot ke dalam batu. Lalu, sunyi. Hutan kembali tenang. Burung-burung kembali bersuara. Rika jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, mereka menggotong Rika kembali ke rumah. Tapi, sesuatu masih terasa menggantung. Karena saat mereka menoleh ke belakang, kabut di atas sungai masih belum menghilang sepenuhnya. Rika terbangun di ranjang tua rumah nenek Sinta dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya berat, matanya menatap kosong ke langit-langit. Sinar matahari pagi merayap masuk lewat sela-sela papan dinding, namun bukannya menenangkan, justru membuat suasana makin ganjil. Hening, terlalu hening, seakan hutan di luar ikut menahan napas. Sinta duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kau selamat, Rik, tapi ini belum selesai." Rika menggigit bibirnya. "Aku ingat semuanya. Dia bukan cuma ingin tubuh kita, dia ingin luka kita. Rasa bersalahku waktu itu. Saat aku biarkan adikku tenggelam, dia muncul di dalam pikiranku. Sejak itu, dia mulai membisik. Ayu, Lucy, dan Rani masuk membawa air minum. Mereka tampak lebih tenang, namun jelas trauma masih melekat dalam mata mereka. Aku pikir setelah di sungai dia udah pergi, kata Rani pelan. Nenek menggeleng. Kalian menutup satu pintu, tapi pintu lain sudah terbuka terlalu lebar. Sungai itu bukan sumbernya, ia hanya jalur. Rumah ini menyerap jejaknya, dan sekarang ia berakar di tempat ini. Semua terdiam. Terus kita harus ngapain? Tanya Lucy dengan suara serak. Nenek menatap mereka satu persatu. Kalian harus mengusirnya dari dalam, dari luka kalian sendiri. Tapi ada satu cara, berbahaya dan hanya bisa dilakukan sekali. Kalian harus masuk ke tempat dia bersembunyi. Bukan dunia kita, tapi bayangan di balik dunia ini. Lorong antara mimpi dan kenyataan. Di sana, kalian bisa menghadapinya. Masuk ke dunia dia. Ayu menelan ludah. Lewat cermin, bisik nenek sambil menunjukkan cermin kecil yang tadi membuat Rika histeris. Mereka ragu-ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk melakukannya malam nanti. Mereka menghabiskan sore
dengan menyiapkan perlengkapan, rajah dari daun lontar, jimat dari rambut dan tanah kuburan, serta dupa khusus. Malam pun tiba. Rumah itu berubah sunyi, hampir seperti hutan sendiri menahan napas. Cermin ditaruh di lantai, dikelilingi rajah. Dupa menyala perlahan, asapnya meliuk, menciptakan bentuk aneh di udara. Pandang dalam-dalam ke cermin. Jangan berkedip, perintah nenek. Satu persatu mereka duduk mengelilingi cermin. Mata mereka terpaku pada bayangan di permukaannya. Semakin lama, refleksi wajah mereka berubah. Wajah-wajah asing, tumpang tindih, menangis, menjerit, lalu gelap. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah bukan di rumah nenek, tapi di versi lain dari rumah itu. Lusuh, membusuk, lantainya lembab, dindingnya penuh ukiran nama yang tercakar. "Hati-hati," bisik Rika. "Kita di tempat dia berkuasa." Tiba-tiba, dari balik dinding, terdengar suara kaki berjalan cepat. Mereka semua saling merapat. Sebuah bayangan tinggi dengan mata merah menatap dari balik pintu. Tapi yang keluar adalah Sinta. Namun bukan Sinta yang mereka kenal. Sosok itu memiliki wajah yang sama, tapi matanya hitam, kulitnya keabu-abuan. "Selamat datang di rumahku," katanya dengan suara yang terdengar seperti banyak suara bersamaan. Ayu gemetar. Kau bukan Sinta." "Tentu saja bukan, tapi aku menyukai wajah ini." Begitu banyak rasa takut dalam dirinya dan dalam kalian semua. Tiba-tiba lantai di bawah mereka pecah dan mereka jatuh masing-masing ke ruang yang berbeda. Lorong pribadi. Rani berada di ruangan penuh boneka. Tangannya terikat rantai. Di dinding tergantung foto adiknya yang meninggal waktu kecil. Terdengar bisikan, "Kau biarkan dia mati. Kau tahu itu salahmu." Rani menangis, tapi ia menggigit lidahnya sendiri untuk tetap sadar. "Kau bukan kenyataan," teriaknya. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa melindungi mereka yang masih hidup." Tiba-tiba, rantai meleleh. Dinding runtuh. Rani berhasil keluar. Ayu terjebak dalam ruang kelas penuh cemoohan. Suara ejekan teman-teman lama memenuhi ruangan. Bayangan dari masa lalu muncul, rasa malu karena keluarga miskin, rasa rendah diri. Tapi Ayu menatap wajah-wajah itu, menjerit, "Kalian bukan lagi bagian hidupku," dan menendang pintu bayangan yang mengurungnya. Lucy berada dalam kamar gelap. Di pojok ada tubuh ayahnya yang sudah meninggal, membusuk dengan mata mengawasi. Bayangan rasa bersalahnya karena tak sempat pamit sebelum sang ayah meninggal, memeluknya seperti rantai tak kasat mata. Namun, Lucy menatap lurus, menyalakan korek api kecil yang ia bawa, dan berkata, "Aku mencintaimu, Pak. Maafkan aku. Aku memaafkan diriku sendiri." Api dari korek menjalar ke bayangan. Gelap itu lenyap. Rika sendiri berdiri di dalam lorong cermin. Di hadapannya, versi dirinya sendiri, tapi tubuhnya hitam. Matanya merah. Genderuwo memakai wajahnya. "Semua luka itu, aku yang pelihara. Kau kuat karena aku." Rika menggeleng. "Kau hanya racun. Aku kuat karena aku bisa menerima diriku, bukan karena kau." Ia meraih pecahan cermin dan menusuk bayangan dirinya. Genderuwo menjerit. Tiba-tiba, semuanya runtuh. Keempat gadis itu tersedot dalam pusaran cahaya. Mereka terbangun di rumah nenek. Cermin pecah, dupa mati. Fajar mulai menyingsing. Nenek tersenyum lemah. "Kalian kembali, dan kalian berhasil. Tak ada lagi bisikan, tak ada bayangan, tapi mereka semua tahu perjalanan itu telah mengubah mereka selamanya. Namun, di bawah rumah, sesuatu masih bergerak." Subuh masih menyelimuti langit desa Wonotirto ketika Rika terjaga. Matanya perlahan menyesuaikan diri dengan gelap yang belum sepenuhnya pergi. Napasnya memburu. Dia baru sadar, semua masih nyata. Ayu, Lucy, dan Rani masih tertidur
di tikar usang di ruang depan rumah Nenek Sinta. Cermin yang kemarin mereka gunakan kini telah pecah berkeping-keping. Di setiap pecahannya seakan masih tertinggal pantulan dunia lain yang mereka tinggalkan semalam. Rika berdiri, melangkah pelan keluar rumah. Udara pagi basah dan penuh aroma tanah serta kayu lapuk. Hutan di sekitar mereka masih bisu, terlalu bisu, seolah belum selesai berbicara. Tak lama, satu persatu, teman-temannya ikut bangun. Mereka duduk bersama di beranda kayu rumah tua itu, saling menatap dalam diam. Mata mereka merah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena beban yang tak bisa benar-benar mereka bagi. "Jadi, udah selesai?" tanya Lucy pelan, hampir seperti takut mendengar jawabannya. Nenek Sinta berdiri di belakang mereka, menatap hutan dengan wajah muram. "Kalian sudah menutup pintu yang paling dalam, tapi bukan berarti tak ada jalan lain yang bisa terbuka." Ayu menoleh cepat. "Maksudnya masih ada kemungkinan dia kembali?" Nenek menarik napas dalam. Makhluk seperti itu, genderuwo, iblis, apapun nama manusianya, mereka tak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah tempat. Mereka tumbuh dari luka, dari rasa bersalah, dari jiwa-jiwa yang belum berdamai. Dan dunia ini penuh dengan itu. Rani mencengkram lututnya. "Tapi kita sudah lawan dia. Kita sudah lewati itu semua." "Benar," kata nenek. "Tapi dia telah menyentuh jiwa kalian. Ada jejaknya di dalam kalian. Mungkin dia lemah sekarang. Tapi jika suatu hari kalian kembali tenggelam dalam rasa bersalah, dia bisa kembali. Bukan untuk mengambil tubuhmu, tapi jiwamu." Hening kembali melingkupi mereka. Rika berdiri, menatap ke arah sungai yang tak jauh dari rumah. Gemericik air masih terdengar. Tempat itu tampak tenang, seolah tidak pernah menjadi lokasi teror malam berdarah. Tapi dia tahu tempat itu menyimpan segalanya dan selalu akan menyimpan. "Aku ingin ke sungai," katanya. Mereka semua ikut meskipun perasaan ngeri masih menempel. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak, melewati pohon-pohon yang diam seperti batu nisan. Saat mereka tiba di tepi sungai, kabut tipis masih menyelimuti permukaannya. Rika berdiri di batu besar tempat ia pernah duduk di saat semuanya bermula. Ia menunduk, menatap bayangan dirinya sendiri di permukaan air. Lalu ia berbicara pelan, seolah kepada dirinya di dalam air. "Aku tahu kau masih ada, tapi kau tak akan lagi punya tempat dalam hidupku." Tiba-tiba, dari dalam air muncul gelembung-gelembung kecil. Air bergoyang pelan, seperti seseorang bernapas di bawahnya. Tapi tak ada yang muncul. Tak ada sosok besar. Hanya rasa dingin. Rasa seolah dia sedang diawasi. Ayu memegang bahu Rika. "Ayo, kita pulang." Mereka pun kembali ke rumah Nenek Sinta. Tapi sebelum melangkah masuk, Rika menoleh sekali lagi ke arah sungai. Di ujung pandangnya, di balik pepohonan, terlihat siluet tinggi, besar, dengan mata merah menyala, berdiri diam di antara bayang kabut. Namun kali ini, Rika tidak menjerit. Dia hanya mengangguk pelan, seolah berkata, "Aku tahu kau ada, tapi aku takkan takut lagi." 2 minggu kemudian, berita muncul di media lokal. Seorang pemancing dari desa tetangga ditemukan dalam kondisi mengenaskan di pinggir sungai Watu Ijo. Tubuhnya penuh luka cakar, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Penduduk sekitar mulai bicara tentang bayangan tinggi yang berdiri di tepi sungai setiap malam bulan mati, tentang suara-suara dari hutan, tentang perempuan-perempuan yang pernah datang dan membawa sesuatu kembali bersama mereka. Namun tidak ada yang pernah menanyai Rika, Ayu, Lucy, ataupun Rani. Mereka tak pernah kembali ke Wonotirto. Tapi terkadang, di malam sunyi, ketika Rika sendirian di kamar kosnya yang jauh dari desa, ia bermimpi
sedang duduk di tepi sungai itu lagi. Dan dalam mimpi itu, dari balik kabut, makhluk itu masih menatapnya, tidak mengganggu, tidak mengancam, hanya menunggu, karena ia tahu rasa takut dan luka lama tak pernah benar-benar hilang. Cerita ini berakhir di tepi sungai, tapi tidak dengan damai. Karena di desa Wonoasri, teror tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu giliran. Dan jika suatu hari kamu merasa sedang diawasi saat sendirian di alam, mungkin kamu sedang berada terlalu dekat dengan tempat di mana cerita ini terjadi. Karena konon, setiap tawa yang meninggalkan sungai itu dibalas dengan bisikan yang tak bisa dijelaskan.